Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Ansorku TV yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya mengajak kepada pemirsa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Utamanya kenikmatan iman dan Islam. Dan alhamdulillah saat ini kita bisa menjalankan ibadah puasa di 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sempurna dengan ucapan amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bersolawat senantiasa menambah mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah, yang akhirnya kita akan mendapatkan syafaat dengan ucapan amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ansorku TV yang berbahagia, pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema meningkatkan etos kerja dan produktivitas pada puasa bulan Ramadan. Sebelum saya membahas secara detail terkait tema tersebut, ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah bekerja. Dan yang kedua adalah puasa. Bekerja dan puasa sama-sama wajib kita lakukan. Bekerja menafkahi keluarga adalah sebuah kewajiban. Dan kita berdosa andaikan kita tidak memberi nafkah pada keluarga. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i itsman ayyudayya mayyaqutu." Seseorang termasuk dikatakan berdosa manakala tidak memberi nafkah pada keluarganya. Ini adalah satu hal yang tentu kita paham bahwa bekerja adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan, terutama kita adalah sebagai kepala rumah tangga. Yang kedua, berpuasa. Puasa Ramadan, tentu kita paham puasa adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Nah, kita jelas bahwa antara bekerja dan puasa adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Nah, bagaimana selanjutnya kita bisa mengerjakan dua-duanya? Kita bekerja dengan baik tanpa mengurangi kualitas kerja, dan juga kita bisa melakukan ibadah puasa tanpa mengurangi kualitas puasa itu sendiri. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips agar kita tetap produktif di bulan puasa ini dalam hal bekerja. Yang pertama adalah kita harus mensyukuri pekerjaan yang kita miliki. Apapun itu loh jenis pekerjaan kita. Sebagai guru, petani, perangkat, atau yang lain. Kalau kita mau mensyukuri pekerjaan yang kita miliki, insya Allah kita akan menerima pekerjaan itu dengan senang. Karena dengan syukur akan menumbuhkan rasa senang di hati. Dengan syukur kita akan mendapatkan ketenangan di hati. Dengan syukur pula, insya Allah kita dijauhkan dari ketamakan, kerakusan dalam hal pekerjaan ataupun yang sifatnya keduniawiaan. Di samping itu, dengan bersyukur juga akan meningkatkan kesehatan mental dan fisik kita. Karena orang yang pandai bersyukur akan selalu optimis menghadapi hidup ini. Di sisi lain, orang yang pandai bersyukur akan sehat baik secara fisik maupun secara mental. Karena berpikirnya selalu positif. Di sisi lain,
dengan mensyukuri pekerjaan kita, tentu pekerjaan itu akan menimbulkan semangat, ya, semangat, dan juga insya Allah akan barokah, ya, semangat walaupun dalam keadaan kita beribadah puasa, ya, beribadah puasa. Insya Allah dengan kita landasi dengan syukur dari dalam hati yang paling dalam, insya Allah pekerjaan bukan menjadi sebuah beban, tapi adalah sebuah kewajiban dengan kita terima, kita alami dengan rasa senang, dengan rasa bangga. Itu tip yang pertama. Yang kedua, dengan menjaga waktu, ya, dengan menjaga waktu. Jadi kita harus pandai-pandai membagi waktu. Bicara soal waktu tentu kita paham, ya, waktu adalah sesuatu yang amat penting, yang menentukan jalan hidup kita ke depan. Ya, sebagaimana dalam pepatah, the time is money, ya. Al waktu athmanu minadz zahabi, ya. Waktu adalah uang. Waktu lebih berharga daripada emas. Sisi lain juga kita pernah mendengarkan bagaimana Imam Syafi'i dawuh, al waktu kasayfi fa illam taqta'hu qata'aka. Waktu ibarat pedang. Jika kamu tidak memotongnya, ia akan memotongmu. Artinya apa? Kalau kita tidak pandai-pandai menggunakan atau memanfaatkan waktu, ya, tentu kita akan dimakan oleh waktu itu sendiri. Kita akan merasa rugi, ya. Kita akan merugi. Maka pandai-pandailah, ya, membagi waktu, utamanya adalah di bulan Ramadan ini. Kita membagi waktu ada 3, ya. 1 untuk beribadah, bekerja, dan istirahat. Jadi 3 itu pembagian waktu kita, ya. Untuk waktu untuk diri kita, untuk Allah Subhanahu wa taala, dan waktu untuk orang lain. Nah, ketika kita mampu membagi waktu itu dengan baik, maka semuanya akan enak-enak saja, semuanya akan enjoy-enjoy saja ketika kita bekerja sambil berpuasa. Tip yang ketiga adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Kita bisa melaksanakan rutinitas, ya, dengan cara berolahraga secukupnya lah, ya, pagi atau sore, tergantung situasi dan kondisinya. Yang kedua, tentu kita harus cukup istirahatnya, tidurnya, ya. Itu yang kedua, harus cukup istirahat atau tidurnya. Yang ketiga, tentu yang paling penting adalah kita harus makan makanan yang bergizi, sehat, dan tentu dengan label halal, ya, halal. Nah, ini dengan menjaga kesehatan, ya, dengan menjaga kesehatan, tentu ibadah puasa kita, ya, akan kuat, ya, dengan menjaga tubuh kita sehat, ya, tentu puasa kita akan kuat, ya. Jadi tentang terkait masalah untuk bagaimana tubuh kita sehat dengan berolahraga, dengan istirahat dan makan yang cukup, tentu dengan makanan yang halal, ya. Ini terkait dengan label halal ini penting juga, ya, penting juga karena apa? Walaupun kita banyak makanan yang bergizi, ya, makanan yang sehat, namun labelnya tidak halal, ini juga berbahaya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita makan, ya, untuk makan yang baik, yang halalan thayyiban, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dengan makanan yang halal, yang thayyibah, sebagaimana makanan itu yang sudah kami berikan kepada kamu sekalian. Nah, inilah, ya, perintah Allah untuk bagaimana apa yang kita makan tentu, ya, harus berlabel halal. Jadi para pemirsa Ansor TV-ku yang berbahagia, itulah 3 tip bagaimana kita bisa menserasikan antara bekerja dan ibadah puasa. Jadi tip pertama adalah mensyukuri pekerjaan kita yang ada, yang kedua, ya, menjaga waktu, yang ketiga adalah menjaga kesehatan tubuh kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.